Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfi Atuzuhro, Muhammad Khalid Alzani, Masrifatul Musyarrafah, dan Maulida Nihayatul akan membawakan sebuah presentasi dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi yang berjudul Perdagangan Luar Negeri, Proteksi, dan Globalisasi. Perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi, maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. 3 aspek peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Yang pertama yaitu keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua, kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga yaitu mengenal globalisasi. Menurut Novin, untuk suatu barang tertentu faktor selera dapat memegang peranan penting. Misalnya, mobil, rokok, pakaian. Meskipun satu negara tertentu telah menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. Hal ini dikarenakan faktor selera, di mana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain. Pandangan mazhab merkantilis. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab merkantilis, yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad ke-16 dan 17, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat memperbanyak kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. Pandangan mazhab klasik. Ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis dengan lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Misalnya, David Ricardo dalam teori Ricardo yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan. Teori ini merupakan teori yang hingga sekarang menjadi dasar dari teori perdagangan luar negeri. Berdasarkan teori tersebut, negara-negara digalakkan menjalankan sistem perdagangan bebas. Yang dimaksud dengan perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan. Keuntungan melakukan perdagangan. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien. Setiap negara yang dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksikan di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Yang keempat adalah menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya untuk memproduksi barang-barang dengan efisiensi
yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Keuntungan berbanding adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan atau melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Proteks dan pembatasan perdagangan. Proteks merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Alat pembatasan perdagangan. 1. Tarif dan pajak impor. 2. Kuota pembatasan impor. 3. Hambatan perdagangan bukan tarif. 4. Pembatasan penggunaan valuta asing. Faktor-faktor yang mendorong proteks. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Mendorong perkembangan industri baru. Mendiversifikasikan perekonomian. Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Memperbaiki neraca pembayaran. Menghindari dumping. Menambah pendapatan pemerintah. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Definisi globalisasi. Berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh dunia semenjak selesainya Perang Dunia Kedua, globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Yang pertama, perkembangan politik dunia. Yang kedua, peningkatan praktek perdagangan bebas. Yang ketiga, perkembangan perusahaan multinasional. Yang keempat, perkembangan investasi portofolio atau keuangan di berbagai negara di pasaran luar negeri. Yang kelima, kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Kebaikan dan keburukan globalisasi. Beberapa kebaikan globalisasi. Yang pertama, produksi dunia dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Beberapa keburukan globalisasi. Yang pertama, menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan sektor industri pengolahan. Yang kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan yang lebih besar. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kesimpulan, perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang kegiatannya menjual dan membeli benda antar negara. Dalam konteks ini, secara umum akan ditunjukkan beberapa keuntungan dari perdagangan luar negeri, dan secara spesifik dengan lebih terperinci akan ditunjukkan keuntungan yang akan diperoleh dari globalisasi, yaitu apabila kegiatan ekonomi negara dikhususkan kepada memproduksi barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri.